Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini perkenalkan saya adalah moderator Muhammad Ihsan dan di depan kita ada dua narasumber yang akan mengulas tentang pembahasan tentang penyederhanaan perizinan TKA sebagai upaya pembangunan ekonomi. Sebagai prolog, pembahasan kali ini merupakan mata kuliah dari peranan hukuman yang mana dosen pengampu adalah Dr. Natasha Yunita Sugiastuti. Dalam pembahasan kali ini kita akan melakukan sebuah diskusi panel yang mana masing-masing narasumber akan menyampaikan pandangannya secara bergiliran. Baik, untuk yang pertama, karena pembahasan kita adalah perizinan TKA sebagai pembuka. Nah, saya mungkin langsung masuk pada pertanyaan pertama, langsung kepada Kak Diana. Apakah yang dimaksud dengan Omnibus Law ini? Siap, terima kasih Bapak moderator. Saya akan coba berupaya menjawab apa itu pengertian omnibus ya. Jadi omnibus secara etimologi berasal dari bahasa Latin omnis yang artinya adalah banyak. Omnis adalah suatu metode pembuatan peraturan perundang-undangan atau suatu pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang secara substansi sebenarnya berbeda, namun dijadikan satu peraturan dalam satu payung hukum yang sama. Contoh penerapan omnibus yang berhasil yaitu negara Irlandia, di mana negara tersebut berhasil memangkas undang-undang sebanyak 3.225 undang-undang menjadi satu undang-undang saja. Dan nampaknya negara kita ingin mencontoh keberhasilan Irlandia tersebut. Demikian Pak Moderator. Baik, yang kita tahu Kak sebenarnya kan kalau Omnibus Law itu tradisinya atau kelahirannya bukan di negara yang basicnya civil law seperti Indonesia, tapi dia kan common law. Jadi saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Moderator terkait dengan apakah omnibus ini lahir di negara common law, apakah tepat jika digunakan di negara civil law seperti Indonesia, kan gitu kira-kira. Sebenarnya sih kalau menurut saya itu nggak ada masalah ya, baik digunakan oleh negara civil law ataupun common law. Justru metode omnibus law ini sangat tepat digunakan di negara seperti Indonesia karena lebih sistem hukumnya itu lebih mengarah kepada civil law. Jadi di negara civil law seperti Indonesia ini alasannya ciri negara civil law itu adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus dalam bentuk tertulis, gitu kan. Sementara kelemahan dari regulasi yang tertulis adalah sering ketinggalan zaman atau terkadang gagal menangkap fenomena baru. Bahkan kadang-kadang aturan tertulis juga sering saling tumpang tindih dengan aturan-aturan yang lainnya dan kadang-kadang bertabrakan dengan satu yang lainnya. Makanya diperlukan penyederhanaan perizinan itu dalam satu wadah mungkin yang kita sebut sekarang dalam undang-undang dalam omnibus law ini gitu, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para investor gitu, bukan membuka penafsiran-penafsiran yang mengarah kepada ketidakpastian. Mungkin itu Pak Moderator. Baik Kak Tony. Nah, kemudian ternyata Presiden Jokowi pada 2019 silam ternyata mengadopsi metode Omnibus Law ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, disinilah masalahnya kemudian, apakah sebegitu pentingnya metode Omnibus Law ini diterapkan di Indonesia? Kalau ditanya penting, ya tentunya menurut saya pasti penting ya. Kalau kita perhatikan disharmoni peraturan perundang-undangan di Indonesia itu baik vertikal maupun horizontal sudah dikategorikan overregulasi gitu kan. Jadi kebanyakan aturan yang bertabrakan dengan aturan yang lainnya. Bahkan kalau kita melihat data, ada data dari tahun 2014 hingga 2018 misalnya, tercatat ada sekitar 621 peraturan menteri. Sedangkan peraturan presiden itu ada sekitar 765 peraturan presiden, peraturan pemerintah ada sekitar 452 peraturan pemerintah,
Dan ada peneliti juga yang mengatakan, Richard Susskind mengatakan Indonesia selalu menduduki peringkat 92 dari 193 negara yang hyperregulasi gitu. Jadi membuat negara mengalami kecenderungan terjadinya disharmoni produk hukum. Jadi memang menurut saya kalau pertanyaan penting, tentu saja penting. Jadi ini adalah momentum untuk negara kita melakukan penyederhanaan aturan. Mungkin itu, Pak Moderator. Baik, Kak Tony. Nah, berarti memang sangat banyak peraturan perundang-undangan yang sebenarnya saling tumpang tindih yang kemudian ingin disederhanakan melalui Undang-Undang Omnibus Law. Nah, pertanyaan yang lebih lanjut kepada Kak Diana sebenarnya, apa kaitan sebenarnya dari penyederhanaan regulasi ini dengan kepentingan investasi? Ya, tentu sangat berkaitan ya, karena terlalu banyaknya regulasi tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara kita tahu bahwa para investor itu tentu menghendaki kepastian hukum. Investor menginginkan adanya jaminan bahwa dana yang mereka investasikan atau dana yang mereka tanam itu bisa aman dan mendatangkan keuntungan. Maka semua yang berkaitan dengan kepentingan investasi harus disederhanakan, termasuk perizinan. Regulasi yang memupuk itu akan menghambat percepatan pembangunan karena investor tentu saja mereka tidak akan tertarik. Begitu pendapat saya, Pak Moderator. Baik, Kak Diana, artinya ini kan kaitannya dengan investasi, betul-betul butuh penyederhanaan regulasi, berarti ya Kak ya, begitu ya? Ya, betul. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau demikian pentingnya, berarti investasi ini kan sangat penting bagi pembangunan Indonesia. Kalau menurut Kak Diana sebenarnya seberapa penting sih investasi itu dengan pembangunan ekonomi di Indonesia? Ya, kaitan investasi dengan pembangunan ekonomi di Indonesia jelas sangat terkait ya. Investasi berperan besar pada pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB). Setiap orang yang berinvestasi dengan harta yang dimiliki tentu dengan tujuan agar menghasilkan pendapatan ya. Ketika negara mengadakan proyek investasi yang bisa menghasilkan pendapatan, maka otomatis pertumbuhan ekonomi meningkat. Selain itu, investasi akan menyerap tenaga kerja. Dengan terbukanya lapangan kerja, tentu akan mengurangi pengangguran. Nah, itu konsekuensi logisnya ya Pak ya. Maka konsekuensinya yang lain adalah daya beli masyarakat akan meningkat. Saya rasa itu sih Pak Moderator. Oke, baik Kak Diana. Nah, tadi kita udah mengulas tentang investasi dan apa kaitannya dengan Omnibus Law. Nah, sekarang kita akan masuk pada salah satu substansi yang diatur dalam Omnibus Law, yaitu adalah penyederhanaan perizinan dalam penggunaan tenaga kerja asing. Nah, dalam penerapannya ini sebenarnya penting nggak sih perizinan TKA ini diatur dalam Undang-Undang Omnibus Law? Dalam pandangannya Kak Tony, sepenting apa sehingga perizinan TKA itu diatur? Ya, jadi begini, investor itu kan selain ingin agar adanya kepastian hukum, tentunya pasti mereka juga menuntut agar mengawasi penggunaan dananya. Yang tidak lain adalah orangnya sendiri, ya kan? Investor juga mau agar dalam menjalankan usahanya ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang ahli dalam bidang yang diupayakan. Makanya penggunaan TKA itu juga diatur mengingat kualitas SDM pekerja lokal Indonesia belum sepenuhnya ya, bukan saya bilang tidak ada, memiliki spesifikasi pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan gitu. Jadi saya pikir memang sangat penting agar perizinan TKA itu diatur. Di sini masalahnya, sebelum berlaku Undang-Undang Cipta Kerja, metode Omnibus Law, regulasi perizinan penggunaan TKA itu ribetnya bukan main gitu. Jadi yang dimaksud ribet itu mungkin alur pengurusan perizinan itu lebih panjang ya, dari instansi ke instansi tertentu gitu. Jadi lebih kepada bertele-tele, nggak satu pintu lah, kira-kira begitu. Mungkin itu Pak Moderator. Oke, kan dikatakan kalau regulasi itu dalam penyederhanaan perizinan TKA itu terlalu bertele-tele jika kita mengacu pada sebelum berlakunya Undang-Undang Omnibus Law. Nah, sekarang saya langsung menuju ke Kak Diana. Artinya, apakah ada contoh
yang bisa kita jadikan acuan? Ya, mungkin yang dimaksud bertele-tele oleh rekan saya tadi adalah misalnya ya, jika kita hendak memperkerjakan atau mempergunakan tenaga kerja asing, kita dimintakan 3 perizinan, yaitu satu perizinan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA, kedua perizinan visa terbatas atau visa VITAS, yang ketiga adalah izin menggunakan tenaga kerja asing. Rencana penggunaan tenaga kerja asing diurus oleh pemberi kerja, diajukan kepada menteri. Di dalam permohonan RPTKA dilampirkan surat izin usaha. Yang menjadi persoalan adalah untuk apa dimintakan atau dilampirkan surat izin usaha. Sementara surat izin usaha ini kan sebenarnya sudah dimintakan pada saat perusahaan itu berdiri gitu. Jadi disinilah letak masalahnya, kita melihat bahwa tidak adanya koordinasi antara satu kementerian dengan kementerian yang lain gitu. Mungkin di sini yang letak yang dimaksud dengan kata bertele-tele. Menurut Kak Tony kira-kira ada tambahan nggak? Jadi kalau tadi dijelaskan terkait visa ya, kalau dari visa terbatas itu kan dibebankan kepada calon pekerja tenaga kerja asing gitu. Tapi untuk mengurus itu kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi beda menteri lagi untuk mengurus VITAS. Selain PITAS yang namanya izin menggunakan tenaga kerja asing atau IMTA. Nah, IMTA ini baru bisa dimohonkan kalau VITAS sudah jadi. Nah, IMTA dimohonkan kepada Kepala BKPM. Jadi sudah ke menteri, sekarang ke BKPM lagi. Itu pun yang ajukan pemberi kerja. Jadi kalau menurut saya bagi pencari kerja atau investor itu benar-benar dibuat pusing ya, karena regulasinya dari satu instansi ke instansi bermuter-muter, ribet gitu kan. Jadi memang menurut saya harus ada perubahan yang lebih mudah lah, yang nggak bertele-tele, sehingga pengusaha itu merasa diberikan kemudahan gitu kan. Dan target daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk membawa perubahan di Indonesia dan membangun perekonomian itu bisa sejalan dengan itu gitu. Mungkin itu Pak Moderator. Oke, baik. Artinya kan sebelum berlakunya ini betul-betul ini ya dibuat tidak rapi, tidak efisien dalam pengaturannya. Nah, masalahnya kemudian adalah apakah setelah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja ini birokrasinya sudah diatur lebih efisien atau bagaimana kalau menurutnya Kak Diana? Ya, jika kita merujuk pada pasal 81 ayat 4 Undang-Undang Ciptaker yang menghapus pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sangat jelas menurut saya, sangat efisien karena tenaga kerja asing hanya disyaratkan memiliki RPTK saja. Tidak seperti di dalam pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan tenaga kerja asing harus memiliki 3 dokumen. Sementara IMTA dianggap satu paket dengan RPTKA. Jika RPTKA sudah diurus, maka secara otomatis RPTKA digunakan untuk membuat VITAS dan ditangani sendiri oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi pemberi kerja cukup menyerahkan RPTKA saja. Tentu hal demikian menurut saya jauh lebih efisien. Itu pendapat saya, Pak Moderator. Artinya dengan adanya aturan Undang-Undang Cipta Kerja ini terjadi betul-betul disederhanakan dalam perizinan TKA-nya ini. Nah, kalau saya langsung tanya ke Kak Tony misalkan ya, kalau begitu dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu memang sudah bisa dikatakan memenuhi syarat sehingga bisa menarik investor. Kan sudah dilakukan perizinan nih. Nah, kalau menurut Kak Tony apakah ini sudah memenuhi syarat? Kalau ditanya apakah memenuhi syarat, tentu menurut saya jelas memenuhi syarat. Cuman yang dinamanya di dalam undang-undang itu nggak ada yang sempurna ya. Semuanya itu nggak ada yang sempurna, pasti ada polemik di situ. Mungkin ada yang setuju dan ada yang nggak setuju. Contohnya misalkan kemudahan pemberian izin kepada TKA ini ada polemik yang katanya bertentangan
dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, dari bunyi pasal ini pemerintah berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat untuk dapat secara hidup layak sesuai dengan batasan-batasan kemanusiaan. Nah, isu di luar sana adalah kenapa sih harus pakai tenaga kerja asing sementara di Indonesia itu banyak tenaga kerja nggak mampu? Sebenarnya persoalannya bukan di situ, karena terkait dengan investasi bukan hanya tentang tenaga kerja aja yang harus kita pikirkan, tapi terkait dengan investor-investor yang mungkin sudah punya tenaga kerja sendiri yang harus mereka bawa dari negaranya gitu. Sehingga kalau kita berbicara investasi menarik minat pengusaha, maka memang perizinan terkait tenaga kerja asing ini harus dipermudah juga. Cuma bukan berarti ketika itu dipermudah dengan seenaknya juga tenaga kerja asing banyak masuk ke Indonesia tanpa memiliki izin-izin yang seperti disebutkan tadi. Gitu. Jadi menurut saya ketika ini nanti sudah disederhanakan, sudah dijalankan undang-undang ini, maka memang kita harus sama-sama meningkatkan ke kontrol juga terhadap penegakan hukum gitu. Jadi kalau memang ada tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin, ya mungkin pihak imigrasi juga tidak boleh memasukkan ke negara kita, mungkin moderator. Baik Kak Tony, tadi saya menangkap belum ada ini ya ketegasan. Jadi menurut Kak Tony, secara normatif apakah ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terutama tentang perizinan TKA ini, sudah memenuhi syarat atau belum? Kalau menurut saya sudah memenuhi syarat. Oke, baik. Nah, kalau sudah begitu bunyinya berarti setelah memenuhi syarat normatif, sekarang saya mau tanya ke Kak Diana. Yang sebenarnya bukan di masalah normatifnya, tapi pada fakta di lapangan. Kita menemukan fakta bahwa banyak TKA yang sebenarnya ilegal atau tidak punya RPTKA. Lantas bagaimana sebenarnya menanggapi permasalahan seperti ini? Ya, memang inilah yang terjadi ya, bahwa fakta di lapangan masih banyak sekali tenaga kerja asing yang ilegal yang memasuki negara kita, sebenarnya mereka tidak memiliki RPTKA. Bahkan mereka bekerja sebagai pekerja kasar gitu kan. Dan ini tidak akan terjadi tentu saja kalau pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi ini berjalan dengan sangat ketat. Jadi menurut saya masalahnya bukan di substansi hukumnya, tetapi di struktur hukum dan budaya hukum aparat kita. Menurut saya seperti itu, Pak Moderator. Oke, baik Kak Dinar. Kan ada kesenjangan antara sisi normatif dari undang-undang itu dengan pelaksanaannya. Nah, sebagai bagian akhir pembahasan kali ini, mungkin saya minta saran kepada masing-masing narasumber, bagaimana sebenarnya langkah yang tepat dalam penegakan hukum, terutama dalam taraf struktur hukum. Mungkin ke Kak Fatoni dulu. Ya mungkin kalau dari saya sarannya yang pertama adalah kembali lagi kepada individu kita ya. Individu kita terutama kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini mungkin imigrasi dan mungkin pihak kepolisian ya kan, mental koruptif ya kan yang masih tinggi di Indonesia, yang itu yang harus kita bedah bersama gitu kan. Kalau misalkan aturannya sudah bagus tetapi aparat kita yang mentalnya masih katakanlah koruptif ya kan, maka percuma gitu. Karena nggak akan ada penegakan hukum yang sesuai dengan aturan gitu. Jadi pertama adalah kita harus perbaiki dulu fungsi daripada pengawasan penegakan aturan ini gitu. Itu mungkin saran dari saya, Pak Moderator. Kalau menurutnya Kak Diana bagaimana Kak sarannya nih? Saya sejalan dengan pendapat rekan saya tadi, Pak Ahmad Fatoni, bahwa secara substansi hukum kita sudah memiliki perundang-undangan yang sudah cukup banyak, yang sudah menurut saya sudah cukup sempurna bahkan. Tinggal masalahnya di sini adalah budaya hukum ya, budaya masyarakat kita, budaya aparat kita, apakah mereka yaitu menghindari tindakan koruptif. Saya rasa itu aja sih problem permasalahan di negara kita, bahwa struktur hukumnya yang harus diperbaiki dan budaya hukumnya yang harus kita perbaiki. Mungkin satu lagi Pak Moderator ya kan, ini terkait dengan mentalitas ya. Jadi selain itu mungkin aparat kita harus berani juga
berani dalam hal mungkin ada upaya-upaya intervensi dari siapa, entah itu dari kekuatan politik ataupun sebagainya gitu. Jadi memang kalau memang itu salah nyatakan salah, kalau memang itu benar nyatakan benar. Mungkin itu Pak Moderator. Oke, baik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada masing-masing narasumber kita. Ada Kak Tony, ada Kak Diana, terutama kepada dosen pengampu dalam mata kuliah pembangunan ekonomi atas nama Dr. Natasha Yunita Sugestuti SHMH. Mungkin ini adalah bagian akhir dari video ini. Saya ucapkan banyak terima kepada narasumber, kepada dosen pengampu Dr. Natasha dalam mata kuliah hukum dalam pembangunan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.